Bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri. Harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Dunia mungkin melihat kita sebagai bangsa yang kuat. Tapi di balik layar ada pihak-pihak yang ingin Indonesia terpecah belah. Siapa mereka? Apa alasan mereka? Dan bagaimana cara mereka mencoba masuk meski kita berdiri sebagai negara merdeka? Kenapa masih ada negara asing yang terang-terangan atau diam-diam berharap Indonesia pecah? Mengapa isu Papua dan perpecahan selalu muncul di panggung dunia? Dan yang lebih mengejutkan, ada negara kecil di Samudra Pasifik yang berani menantang kedaulatan kita di forum internasional? Hari ini, kita akan membongkar satu persatu. Dari negara yang punya sejarah kelam dengan kita, hingga tetangga dekat yang diam-diam menyimpan agenda tersembunyi. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis harapan kalian untuk Indonesia di komentar. Dan bagi yang muslim, silahkan tulis salawat dan dukung kami dengan cara subscribe dan like video ini. Kita hidup di sebuah negeri yang begitu luas, terbentang megah dari Sabang hingga Merauke. Ribuan pulau bagai mutiara di samudra, ratusan suku, dan kekayaan budaya yang tiada duanya. Kita adalah anak bangsa dari negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia, sebuah rumah raksasa yang berdiri kokoh di tengah ombak sejarah. Tapi di balik kebanggaan itu, ada kenyataan yang tak semua orang sadari. Di luar sana, ada negara-negara yang diam-diam, bahkan terang-terangan, tidak senang melihat persatuan kita. Lebih parah lagi, ada yang secara aktif mendukung gerakan untuk memisahkan wilayah dari NKRI. Iya, benar. Meski kita telah hampir 8 dekade mengibarkan merah putih, ternyata masih ada pihak-pihak yang berharap Indonesia pecah berantakan. Mereka punya berbagai alasan, politik, ekonomi, hingga sentimen etnis. Dan yang membuat kita tercengang, sebagian dari mereka sudah melancarkan aksi nyata yang membuat darah kita mendidih. Di naskah ini, kita akan membongkar 5 negara yang diam-diam menginginkan Indonesia bubar. Kita akan mengungkap bukti, mengupas latar belakang, dan melihat apa yang terjadi setelahnya. Dan ingat, nomor 1 di daftar ini punya sejarah panjang, penuh drama dan hubungan yang panas dengan kita. Pertama, Fiji. Sebuah nama yang mungkin terdengar asing di telinga banyak orang Indonesia. Negara kecil di tengah Samudra Pasifik ini hanya memiliki sekitar 900.000 penduduk. Tapi jangan tertipu oleh ukurannya. Pengaruh politiknya di kawasan Oseania, terutama dalam isu-isu yang melibatkan negara-negara Melanesia, cukup terasa. Lalu, di tahun 2023, nama Fiji tiba-tiba menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Penyebabnya, Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka, membuat langkah yang memicu gelombang diplomasi panas. Ia dengan hangat menyambut Benny Wenda, tokoh yang dikenal sebagai pemimpin Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat di negaranya. Namun, itu baru awalnya. Rabuka kemudian mengunggah dukungan terang-terangan terhadap kemerdekaan Papua di akun Twitter pribadinya. Alasannya jelas, menurut Rabuka, Fiji dan Papua memiliki ikatan darah sebagai sesama bangsa Melanesia. Dalam pandangannya, negara-negara Melanesia wajib saling mendukung untuk menentukan nasib mereka sendiri. Bagi Indonesia, ini bukan sekedar pendapat, ini adalah campur tangan langsung dalam urusan dalam negeri, sebab Papua adalah bagian sah dari NKRI diakui oleh hukum internasional. Pernyataan Rabuka membuat hubungan diplomatik Indonesia-Fiji memanas, ibarat bara kecil yang tiba-tiba tersulut menjadi api. Dari sebuah negara kecil di tengah lautan luas, Fiji mendadak menjadi sorotan dunia. Dan bagi Indonesia, ini adalah babak baru dari drama geopolitik yang belum tentu berakhir damai. Kedua, Selandia Baru. Negara maju di selatan Australia ini terkenal damai, indah, dan ramah bagi para turis. Dari pegunungan hijau yang memukau hingga pantai berpasir emas, citranya di mata dunia nyaris tanpa celah. Namun, di balik semua itu, ada catatan kelam dalam hubungannya dengan Indonesia, terutama soal Papua. Tak banyak yang tahu, beberapa politisi dan anggota parlemen Selandia Baru secara terbuka mendukung kemerdekaan Papua. Bahkan, pernah ada momen ketika 11 anggota parlemen hadir langsung dalam acara deklarasi dukungan untuk Papua merdeka. Langkah itu tentu saja memancing reaksi keras dari Indonesia. Alasan mereka terdengar mulia, isu hak asasi manusia. Mereka menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua.
Tetapi bagi Indonesia, tuduhan itu bukan hanya tidak berdasar, melainkan juga mengabaikan fakta bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana triliunan rupiah dan berbagai program pembangunan untuk Papua. Meski hubungan kedua negara tetap terjalin baik di bidang perdagangan dan pendidikan, isu Papua selalu menjadi duri tersembunyi yang membuat hubungan diplomatik kadang terasa dingin. Di depan, senyum masih terjaga, tapi di balik layar, ketegangan itu terus berdenyut. Ketiga, Belanda. Nama yang melekat kuat dalam sejarah Indonesia. Lebih dari 3 abad, mereka menjajah Nusantara, menguras sumber daya, dan mengendalikan tanah air kita. Namun, penjajahan mereka bukan hanya soal kekuasaan dan ekonomi. Ada strategi yang jauh lebih licik, memecah belah persatuan bangsa. Salah satu langkah paling berani mereka adalah membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949. Sebuah bentuk negara yang membagi Indonesia menjadi 7 bagian: Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Tujuannya jelas, melemahkan kekuatan Republik dan memastikan pengaruh Belanda tetap bercokol di wilayah-wilayah strategis. Tapi, rencana itu tak bertahan lama. Hanya setahun kemudian, pada tahun 1950, RIS dibubarkan. Indonesia kembali ke bentuk aslinya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebuah kemenangan diplomatik besar di masa awal kemerdekaan yang menegaskan bahwa persatuan kita lebih kuat dari tipu daya kolonial. Kini, Belanda memang menjadi salah satu mitra dagang penting Indonesia, tapi bayang-bayang sejarah itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali muncul pernyataan atau aksi dari Belanda yang dianggap mengusik kedaulatan, luka lama itu seakan kembali terbuka, dan bara ketegangan sejarah pun kembali terasa. Keempat, Vanuatu. Kalau kamu rajin mengikuti berita internasional, nama Vanuatu pasti pernah mampir di telingamu. Negara kecil di Samudra Pasifik Selatan ini mungkin tidak memiliki kekuatan militer besar, tapi suaranya di forum internasional sering terdengar nyaring, terutama soal Papua. Di sidang Majelis Umum PBB tahun 2020, Vanuatu berdiri di podium dunia dan menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua. Bukan hanya itu, mereka bahkan mengajak negara-negara lain untuk ikut mendukung kemerdekaan Papua. Tentu saja, tuduhan ini langsung dibantah tegas oleh Indonesia. Vanuatu memang memiliki kedekatan budaya dengan masyarakat Melanesia di Papua, sehingga isu ini seperti senjata yang terus mereka bawa ke setiap panggung internasional. Namun, akibat sikap keras kepala itu, hubungan diplomatik kedua negara kian memburuk. Lalu, datanglah tahun 2024, Vanuatu dilanda bencana alam besar, dan meski selama ini kerap diserang di forum internasional, Indonesia tetap mengulurkan tangan, mengirim bantuan senilai 76 miliar rupiah. Sikap ini mengejutkan banyak pihak, bahkan kabarnya langkah tersebut membuat Vanuatu mulai melunak hingga muncul rencana membuka kedutaan besar di Jakarta. Dari serangan diplomatik di PBB hingga bantuan kemanusiaan yang mengubah arah hubungan, kisah Indonesia dan Vanuatu ini seperti drama geopolitik yang penuh kejutan di setiap babaknya. Kelima, Australia. Tetangga dekat sekaligus salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Hubungan kedua negara ini ibarat ombak di lautan, kadang tenang, kadang bergelora, dan sejarah mencatat gelombang itu pernah benar-benar menghantam keras. Salah satu bab paling kontroversial adalah lepasnya Timor Timur pada tahun 1999 yang kini kita kenal sebagai Timor Leste. Banyak pihak meyakini Australia memainkan peran besar di balik layar, mendukung kemerdekaan Timor Timur dengan alasan kemanusiaan dan demokrasi. Namun, ada pula yang menilai di balik dalih mulia itu tersimpan kepentingan ekonomi, terutama perebutan cadangan minyak dan gas di Laut Timur. Isu Papua pun tak kalah panas. Tahun 2013, bendera Bintang Kejora sempat berkibar di Balai Kota Sydney. Kelompok Australia West Papua Association atau AWPA bahkan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Australia atas apa yang mereka anggap sebagai dukungan terhadap gerakan Papua. Meski begitu, pada tahun 2024, angin politik berubah arah. Wakil Perdana Menteri Australia, Richard Marles, menegaskan bahwa negaranya tidak mendukung separatisme Papua. Indonesia
menyambut pernyataan ini dengan positif, meski di balik layar sebagian pihak masih menyimpan keraguan. Hubungan Indonesia-Australia selalu berada di antara diplomasi, kepentingan strategis, dan intrik geopolitik. Sebuah kisah yang kapan saja berubah dari kerjasama menjadi ketegangan. Itulah 5 negara yang, dengan cara dan kepentingannya masing-masing, pernah menunjukkan sikap atau tindakan yang bisa mengarah pada melemahnya persatuan Indonesia. Ada yang melakukannya secara terang-terangan di forum internasional, ada yang diam-diam memberi dukungan lewat pertemuan atau simbol, dan ada pula yang terlibat dalam sejarah panjang perpecahan di negeri ini. Teman-teman, kita perlu sadar bahwa Indonesia adalah negara strategis. Posisi kita di peta dunia bukan hanya menguntungkan dari sisi perdagangan, tapi juga jalur militer dan geopolitik. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, minyak, gas, emas, nikel, batu bara, dan kekayaan laut yang luar biasa. Hal-hal ini sering membuat negara lain memiliki kepentingan tersembunyi terhadap wilayah kita. Kalau kita lengah, celah itu bisa dimanfaatkan, bukan hanya oleh negara yang kita bahas tadi, tapi oleh siapa saja yang melihat keuntungan dari perpecahan Indonesia. Dan seringkali, langkah awalnya bukan serangan militer, melainkan perang opini, menyebarkan isu HAM, mendukung kelompok separatis, atau memprovokasi masyarakat di dalam negeri agar merasa terpisah dari bangsa ini. Teman-teman, kita perlu sadar bahwa Indonesia adalah negara strategis. Posisi kita di peta dunia bukan hanya menguntungkan dari sisi perdagangan, tapi juga jalur militer dan geopolitik. Kita punya sumber daya alam yang melimpah, minyak, gas, emas, nikel, batu bara, dan kekayaan laut yang luar biasa. Hal-hal ini sering membuat negara lain memiliki kepentingan tersembunyi terhadap wilayah kita. Kalau kita lengah, celah itu bisa dimanfaatkan, bukan hanya oleh negara yang kita bahas tadi, tapi oleh siapa saja yang melihat keuntungan dari perpecahan Indonesia. Dan seringkali, langkah awalnya bukan serangan militer, melainkan perang opini, menyebarkan isu HAM, mendukung kelompok separatis, atau memprovokasi masyarakat di dalam negeri agar merasa terpisah dari bangsa ini. Inilah inti dari segalanya, persatuan nasional. NKRI tidak akan pernah goyah selama kita di dalam negeri berdiri sebagai satu, menghargai perbedaan, menjaga tanah air bersama, dan menolak segala bentuk perpecahan. Sahabat, musuh terbesar kita sebenarnya bukan negara asing di luar sana, melainkan retakan di dalam negeri sendiri. Ingat, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak berhenti pada 17 Agustus 1945. Setiap generasi punya medan perangnya sendiri. Dulu, tantangan kita adalah melawan penjajahan fisik. Sekarang, kita berhadapan dengan penjajahan yang lebih halus, ekonomi, budaya, bahkan informasi. Karena itu, mulai hari ini, waspadalah. Jangan mudah terpancing isu yang belum jelas kebenarannya. Jangan biarkan fitnah dan kebencian menyusup di antara kita. Gunakan media sosial bukan untuk memecah belah, tapi untuk menebar semangat persatuan. Dan yang terpenting, ingatlah darah dan air mata para pejuang yang rela mengorbankan nyawa demi melihat merah putih terus berkibar di langit negeri ini. Seperti pepatah yang tak pernah usang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sahabat, dari perjalanan tadi, kita belajar satu hal penting. Indonesia bukan sekadar garis di peta dunia. Ia adalah rumah besar, tempat lebih dari 270 juta jiwa hidup berdampingan dengan segala perbedaan suku, agama, dan budaya. Rumah ini hanya akan tetap berdiri kokoh bila fondasinya, yaitu persatuan, terus kita jaga. Fungsi lumuh terus kita jaga. Apa yang dilakukan oleh negara-negara tadi menjadi bukti nyata bahwa kedaulatan kita selalu memiliki tantangan. Ada yang menyoroti isu Papua, ada yang menggali luka sejarah, ada yang mencoba masuk lewat narasi kemanusiaan. Semua itu sah-sah saja bagi mereka, karena setiap negara punya kepentingan. Tapi, bagi kita, inilah pengingat bahwa Indonesia tidak boleh lengah sedetik pun. Kita perlu sadar, peperangan di era modern tidak selalu menggunakan senjata. Ada perang informasi, perang diplomasi, perang ekonomi, bahkan perang opini publik. Semua berlangsung senyap, tapi dampaknya bisa meruntuhkan negara besar sekalipun. Dan sayangnya, musuh yang paling berbahaya seringkali bukan datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Perpecahan, saling curiga, dan hilangnya kepercayaan satu sama lain.
Karena itu, pertanyaan sebenarnya bukanlah siapa yang ingin Indonesia bubar, melainkan apakah kita siap mempertahankan Indonesia di tengah segala guncangan ini? Sejarah telah membuktikan bangsa kita pernah dipaksa bertekuk lutut di bawah penjajahan berabad-abad. Namun, berkat semangat persatuan, kita bangkit dan meraih kemerdekaan. Hari ini, perjuangan itu harus kita lanjutkan. Bedanya, musuh kita bukan lagi pasukan bersenjata, melainkan infiltrasi halus yang menyusup lewat politik, ekonomi, dan informasi. Maka, mari kita mulai dari diri sendiri, menjaga sikap di media sosial, menolak provokasi yang mengadu domba, dan menanamkan kembali rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Kekuatan terbesar negeri ini bukan hanya pada kekayaan alamnya, tetapi pada ketahanan rakyatnya. Selama kita berdiri bersama, bendera merah putih akan terus berkibar, tidak peduli siapapun yang ingin menjatuhkannya. Ingatlah, negeri ini diwariskan kepada kita dengan darah dan air mata jutaan pejuang. Tugas kita adalah memastikan bahwa pengorbanan itu tidak sia-sia. Jangan sampai generasi mendatang hanya membaca Indonesia sebagai kisah di buku sejarah. Mari kita jaga, rawat, dan kuatkan negeri ini. Karena pada akhirnya, Indonesia tidak akan pernah bubar selama rakyatnya memilih untuk tetap bersatu.